Allah yang mengajar pagi hari ini untuk kami semakin mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena kami tahu yang tidak akan pernah tergoncangkan adalah kerajaan-Mu sendiri. Berfirmanlah, kami siap diberkati, sama-sama yang siap kita katakan amin. Kita berdoa, silakan kembali duduk. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu kembali pagi hari ini. Puji Tuhan, di tengah-tengah gerimisnya pagi hari. Jadi di luar gerimis. Puji Tuhan. Yuk langsung kita buka Lukas pasal yang ke-22. Puji Tuhan. Langsung kita buka buku catatannya dan langsung catat dengan cepat tema renungan kita untuk hari ini. Saya berikan judul yaitu adalah The Kingdom Determination. Saya berikan judul yaitu ada determinasi kerajaan Allah. Saudara, kalau kita melihat kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, determinasi artinya menarik sekali. Saudara boleh catat, arti daripada determinasi adalah ketetapan hati untuk maju. Bagus sekali. Arti daripada determination adalah ketetapan hati, keteguhan hati untuk maju. Saudaraku, ini tahun yang begitu hebat. 2-3 kali mengikuti apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina Pak Niko. Saya semakin terbuka apa yang Tuhan akan kerjakan bagi semua kita di tahun 2012 ini. Pak Niko mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, tahun 2012 adalah tahun di mana awal terjadinya penuaian besar di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik. Kemarin terbuka pewahyuannya, dikatakan bahwa saudaraku, sepanjang tahun terakhir terjadi yang namanya Ikabod. Ikabod arti daripada Hebrew adalah kemuliaan Tuhan yang meninggalkan gerejanya. Nah, yang menarik saudaraku, ada satu penglihatan dari seorang nabi yang pernah meninggal dunia, yang sudah mati, ternyata dibangkitkan Tuhan kembali. Dan setelah dibangkitkan Tuhan kembali, Tuhan berjanji bahwa Ikabod, dan di akhir hidupmu engkau akan melihat kembali itu kemuliaan Tuhan akan kembali kepada gerejanya. Dan ternyata saudaraku, itu adalah tahun 2012. Jadi tahun 2012 awal terjadinya penuaian besar di akhir zaman. Tahun 2012 adalah tahun kembalinya kemuliaan di dalam gerejanya. Nah, apa yang saya terima dari Tuhan, 12 itu merupakan angka yang penting. Saudara tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Umur 8 hari Yesus tercatat. Tiba-tiba Yesus muncul usia 30 tahun. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Tiba-tiba dia muncul di usia 12 tahun. Angka 12 begitu sakit. Angka 12 begitu penting. Kelahirannya tercatat usia 8 hari dia diserahkan oleh ayah dan ibunya di bait Allah. Sebetulnya saudaraku, tidak ada catatan dalam kehidupan Yesus sebelum usia 30 dia muncul di Galilea. Tetapi dia muncul ketika dia di bait Allah, ketika itu ada perayaan Paskah. Keluarganya pulang ke Nazaret. Saudara, Lukas pasal yang kedua, ketika Yesus berusia 12 tahun, tiba-tiba keilahiannya itu dinyatakan, dan favor, perkenanan Tuhan turun atas Yesus ketika Yesus usia
12 tahun. Betul, perkenalannya sempurna ketika Yesus di usia 30 dibaptis di Sungai Yordan. Ketika dia dibaptis dan keluar, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Tetapi perkenanan kali pertama kali muncul dalam kehidupan Yesus, bukan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tapi Lukas pasal yang kedua, Alkitab dengan jelas berkata, Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kata kasih dalam Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata favor, perkenanan. Kita mengenal 12 bakul. Kita mengenal 12 pintu gerbang. Kita mengenal 12 murid. Kita mengenal 12 rasul. Dan kita juga mengenal 12 tahta. Saudaraku, semua berbicara angka 12. Dan untuk kita meraih apa yang Tuhan janjikan di dalam tahun 2012, catat statement saya, perlu keteguhan hati. Jangan sampai apapun membuat saudara menghilang dari peredaran, menghilang dari iman, menghilang dari pengharapan, menghilang dari yang namanya pelayanan. Sudah boleh catat statement saya, karena perjanjian adalah janji Tuhan yang ada di depan kita. Tapi saya minta maaf, ini yang Tuhan berikan dalam hati saya. Yang namanya the promised land, yang namanya tanah yang penuh madu dan susunya adalah janji Tuhan yang digenapi setiap hari. Itu janji, itu promised land. Amen. Jangan saudara berpikir promised land itu nanti kalau mati dulu. Nanti itu yang namanya tanah perjanjian itu nanti. Kalau saya sudah mati, masuk surga, itu Yerusalem baru, itu adalah promised land, itulah tanah madu dan susunya. Menurut saya saudaraku, tanah perjanjian adalah janji Tuhan yang digenapi setiap hari dalam hidup saudara. Jangan mikirnya kejauhan. Sebetulnya tanah perjanjian adalah di mana janji Allah digenapi. Jangan sampai hati kita, saudaraku, itu menjadi terhilang, menjadi tawar, menjadi penghilang pengharapan. Kita lihat Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Percakapan waktu perjamuan malam. Indah sekali saudara, saya terima pewahyuan ini ketika kemarin hari Senin saya kumpulkan departemen musik Suprayon 9A. Bagus sekali hadirat Tuhan, indah sekali itu pengurapan, cantik sekali. Saya sudah mempersiapkan khotbah sampai saudara digaplek. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan kasih outline sama saya. Kamu nanti ngomong ini, nanti kamu ngomong ini. Saya pikir saudaraku itu khotbah hanya untuk departemen musik. Tetapi saya terus berdoa dari hari sejak Senin, dan Tuhan ingin untuk saya juga sampaikan di tengah-tengah jemaat hari Minggu di tempat ini. Yang siap belajar determinasi kerajaan surga, katakan yes. Good. Ayat yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Sudah boleh catat, ini tafsiran saya. Provokasinya Petrus. Maaf kalau ada yang namanya Petrus di sini. Provokatornya, pemicunya, mereka bertengkar, menurut saya adalah Petrus. Nanti saya bisa jelaskan pendekatan teologisnya. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Siapa yang setuju dengan saya? Dianggap itu berarti belum tentu. Katakan amin. Dianggap itu adalah belum tentu. Jangan menganggap dirimu WL yang paling dipakai Tuhan. Jangan menganggap dirimu pemain gitar yang paling dipakai Tuhan. Jangan menganggap dirimu sebagai pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Karena kalau dianggap belum tentu. Banyak orang saudaraku itu hanya berjibaku kepada sesuatu yang belum tentu. Jangan menganggap diri yang paling diurapi, yang paling bisa melihat segala sesuatu, yang paling diberkati. Kalau yang namanya dianggap berarti belum tentu. Dan ternyata selama percakapan mereka itu percakapan kosong menurut saya. Karena mereka
saudaraku, itu mempercakapkan siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Kalaupun terbesar, belum tentu. Ayat yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Ayat yang ke-26, bersama-sama, 2, 3, ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Katakan amin. Saudaraku, 2 weekend yang lalu saya khotbah di GCC. Oleh pengurus GCC, saya diberikan 2 malam menginap di Hotel Sultan. Malam terakhir, saudaraku, untel-untelan. Katakan bersama dengan saya, untel-untelan. Satu kamar, ada Elsa, ada Bella, ada Keisha, ada Steven. Saudaraku, untel-untelan. Setengah 12 malam semua sudah dalam posisi kerajaannya masing-masing. Kenapa saudaraku? Karena sudah mau tidur. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saudaraku, ada pintu yang diketuk terdengar. Dan apa yang terjadi? Saudara, semua tahu bahwa itulah housekeeping karena Ibu Elsa minta ganti anduk. Apa yang terjadi? Semua memandangi Keisha, dan Keisha langsung bangun. Pasti kalian bakal suruh aku, karena aku yang paling kecil. Langsung dia datang. Hampir itu yang namanya pintu yang paling terbesar, yang muda, yang melayani. Yang hebat itu bukan orang yang nyuruh. Kita berpikir yang terbesar itu orang yang suruh-suruh, betul nggak? Yang mental bos. Datang terlambat itu mental bos. Amin. Sesuai dengan saya. Kalau saudara hari ini, saudara maaf, datang ibadah terlambat, mental bos. Amin. Setuju dengan saya? Yang terbesar, yang melayani. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita, katakan haleluya. Mulai minggu depan gak ada lagi terlambat. Kenapa? Karena semua kita hamba Tuhan. Semua kita adalah pelayan-pelayan. Katakan amin. Karena yang melayani itu justru yang paling mudah. Keisha bilang, pasti aku yang mesti. Padahal kita belum nyuruh. Karena aku yang paling kecil, pasti aku yang disuruh. Dengan segera dia langsung sampai ke pintu dan bilang begini, aku pasti yang disuruh karena aku yang paling kecil. Suatu tiba-tiba kewahyuan muncul. Biasa ya. Kita. Ayatnya berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sekarang cek hidup saudara. Mental saudara mental pelayan atau mental bos? Pak, saya gak punya toko kok Pak. Gak punya bisnis, gak punya usaha. Saya bukan bos, saya biasa aja. Maaf bos saudaraku, kalau datang terlambat, itu mental bos. Bagaimana? Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan. Itu semua hamba Tuhan. Amin saudaraku. Kita semua hamba Tuhan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, tolong lihat saya. Ini penting. Ini penting. Oke. Banyak orang yang salah berpikir mengenai format perjamuan makan terakhir. Banyak orang yang berpikir
Saudaraku, ini meja. Yesus ada di tengah. Yohanes yang paling dikasihinya bersandar dekat dengan Yesus. Saudaraku, itu adalah gambaran format yang sama. Kenapa? Itu adalah gambaran lukisan dari Leonardo da Vinci. Itu sama. Format Leonardo da Vinci, saudaraku, Yesusnya di mana? Di tengah. Saya kemarin waktu ke Israel bulan Desember, saudaraku, ketika sampai di Bethlehem, saudaraku, bagus sekali penjelasan daripada Turki. Cantik sekali. Ternyata, saudaraku, itu yang namanya meja perjamuan. Itu bukan Yesus ada di tengah. Ternyata formatnya menurut tradisi Yahudi, saudaraku, pengundang itu harus yang paling sebelah kanan. Itu pengundang. Dan saudaraku, formatnya seperti apa? Di sebelah kiri daripada Yesus itu adalah Yohanes yang dikasihnya. Kenapa? Karena dia yang paling muda, yang paling dikasih. Saudara catat, karena yang paling gampang disuruh-suruh. Lah, ayatnya baru satu. Yang paling siapa yang terbesar? Yang muda dan yang melayani. Kenapa? Karena konteksnya, saudara, Yesus di paling di sini. Karena tradisi mengatakan yang mengundang itu bukan di tengah, yang mengundang itu yang di paling sebelah kanan. Itu tradisi Yahudi. Jadi, saudara, kalau saudara lihat gambarnya Yesus perjamuan makan di toko-toko, semuanya salah. Itu adalah tafsiran Leonardo da Vinci. Saudara, ini adalah Yesus, di sebelahnya itu adalah Yohanes. Kenapa? Karena paling muda, paling gampang disuruh-suruh. Yang ketiga adalah Yudas. Kenapa, saudaraku? Karena Yudas adalah bendahara. Jadi Yesus gampang. Kalau bilang gini, uang transport kasih, langsung ada Yudas. Tolong kasih konsumsi, ada Yudas, gitu ya kan? Tolong itu kasih PK, ada Yudas, saudara, ya kan? Yang namanya bendahara tidak boleh jauh dari Yesus. Yang paling ujung, saudaraku, yang paling ujung di sebelah kiri, siapa? Petrus. Nah, Petrus marah. Kenapa dia posisinya paling ujung? Maka dia berkata, siapa yang dianggap paling besar? Kenapa saya paling ujung? Ngerti tidak? Itu konteksnya. Konteksnya adalah Petrus, kenapa saya katakan ini provokator daripada percakapan ini? Karena dia yang paling ujung, dia berkata, aku yang paling berjasa, aku yang paling hebat, aku dong yang dekat dengan engkau Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas berkata, yang paling besar adalah yang melayani. Dan tradisi Yahudi mengatakan demikian. Orang, saudara, yang paling ujung, dia yang harus membasuh kaki. Saudara, di percakapan terakhir, Yohanes pasal 13, siapa yang membasuh? Yang membasuh kaki adalah Yesus. Itu konteks. Tepuk tangan. Tepuk tangan bagi Allah muda. Indah sekali, saudara, firman Tuhan kalau kita melihat dari konteks sejarah yang sangat besar. Yang namanya kata demi kata menjadi berarti. Katakan amin. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, Yesus buktikan kepada Petrus, dia ambil itu yang namanya basuhan. Dan dia basuh kaki daripada Yesus, daripada Petrus. Dan semua dari 12 muridnya dibasuh kakinya. 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tolong ambil mawarnya. Tolong ambil buah ros. Karena tadi Ibu Ros sudah menyiapkan bunga ros. Dan Ibu Ros cari di tukang bunga ros. Itu sudah biarkan. Sudah betul lihat. Siapa yang bertahan dan mengikuti pencobaan-pencobaan yang Yesus lakukan, yang dialami oleh Yesus, perhatikan saudaraku ayatnya yang ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Ayat yang bilang begini,
Orang yang sampai lulus dalam pencobaan-pencobaan yang Yesus alami, dia akan menerima hak-hak kerajaan Allah. Dahsyat. Yang punya determinasi ketetapan hati sampai akhir, dia yang mendapatkan hak-hak. Walaupun pencobaan, pelayanan gak enak, bisnis gak enak, perkawinan tidak sesuai, keuangan tidak sesuai, karir tidak sesuai, tapi punya ketetapan hati, sekali Yesus, tetap Yesus. Aku yang sampai terus bersama dengan Yesus dalam segala pencobaan yang Yesus alami, aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kenapa saudaraku tadi saya minta pagi Ibu Ros untuk menyediakan bunga ros, dan saya berterima kasih kepada Ibu Ros karena sudah menyediakan bunga ros. Saudara kita perhatikan, ini adalah hak-hak kerajaan, cantik, janji yang digenapi. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika sudah berjalan dari tempat ini menuju janji yang digenapi, sudah harus melewati duri-duri. Tidak ada pernah ros yang cantik tanpa duri-duri. Kau temukan duri-duri dalam pelayanan, duri-duri dalam bergereja, duri-duri dalam perkawinan, duri-duri dalam bisnis. Maju terus, punya ketetapan hati. Sampai di ujung kita akan terima hak kerajaan. Jangan selalu hati sudah jadi tawar, hati sudah jadi pahit, hati sudah jadi cuma cari kesalahan aja. Hati sudah goyah, punya ketetapan hati sampai akhir, terus maju. Katakan amin. Setuju dengan saya? Sampai kepada ros yang indah, kita harus melewati duri-duri. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun yang lalu. Nelayan saudara, yang ada di Jepang, itu kalau dia harus ambil ikan segar, karena orang Jepang itu pemakan sashimi. Sudah tahu sashimi? Ikan segar. Jadi ikan saudaraku, kulitnya dibuka langsung itu, pluk, gitu. Gak pakai apapun, pluk, gitu. Sashimi, ikan segar. Ternyata ikan segar Pak, itu tidak bisa didapatkan di laut yang dangkal. Ikan segar saudaraku, itu harus didapatkan di mana? Di laut yang dalam. Saking dalamnya dan saking jauhnya, saudaraku, kita yang namanya nelayan berpikir gimana caranya untuk sampai kepada pantai tetap segar. Maka apa yang terjadi saudaraku? Itu yang namanya ikan tangkapan dimasukin ke kulkas. Dimasukin ke kulkas. Agar apa? Sampai pantai tujuan. Itu yang namanya ikan segar. Ternyata saudaraku, sampai pantai tujuan, orang Jepang menolak ikannya. Kenapa? Karena ikan yang dimasukin ke kulkas jadinya tidak segar. Maka sampailah pada sebuah ide. Itu yang namanya nelayan. Bikin nelayan, diisi air laut, ikan tangkapan dimasukkan ke air laut supaya bisa berenang. Apa yang terjadi? Sampai ke pantai tujuan, ternyata saudaraku, ikannya lemes. Gimana caranya? Akhirnya itu kolam diperbesar, itu kolam diperdalam, saudaraku, ikan tangkapan dimasukkan sama nelayan, ditambahi hiu-hiu kecil. Agar apa saudaraku? Itu yang namanya ikan tangkapan sepanjang perjalanan dikejar hiu. Ketika dikejar hiu sampai pada tujuan segar, untuk kita terima hak-hak kerajaan, ada hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Ada yang namanya duri-duri kehidupan, harus tetap dilewati. Jangan gugur di tengah jalan, tetap teguh, punya determinasi sampai akhir. Tepuk tangan bagi anak kita, tepuk tangan bagi Yesus, tepuk tangan yang lebih baik. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang kamu alami. Saudaraku, kita temukan duri-duri kehidupan, kita temukan saudaraku itu yang namanya hiu-hiu kecil dalam kehidupan, pencobaan-pencobaan. Kita harus lewati untuk sampai kepada kita terima hak-hak kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan ayat 30, apa hak-hak kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Perhatikan bahwa kamu
semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara catat dengan cepat, apa hak kerajaan Allah? Duduk makan bersama dengan Yesus, yaitu adalah otoritas. Sesudah kita bisa menghakimi ke-12 suku Israel. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kuasanya dahsyat sekali. Ketika 31, Simon, sekarang ngerti ya? Lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Sekarang ngerti ya? Provokatornya siapa? Petrus. Yang ributin siapa yang dianggap terbesar itu Petrus. Dan Yesus langsung berkata, Simon, saudaraku perhatikan pewahyuannya dan pendekatan teologisnya. Saudaraku, ini ayat itu terjadi setelah, katakan bersama dengan saya setelah. Belum semua, katakan bersama dengan saya setelah. Yesus memberikan nama kepada Simon, namamu tidak lagi Simon tapi Petrus. Petrus adalah nama yang baru, yaitu gereja yang didirikan di atas Petra, batu karang, Petros. Saudaraku dikasih dengan Yesus. Tetapi ketika itu dia tetap berkata Simon. Kenapa saudaraku? Dia bilang Simon karena yang muncul manusia lamanya. Yang muncul manusia lamanya. Saudara masih ingat ketika saudaraku itu yang namanya Petrus tertidur di taman Getsemani. Saudaraku, Yesus nggak bilang gini, Petrus bangun, hudang. Katakan hudang. Ulah sarewaya. Alkitab jelas sekali berkata, ketika dia bangunkan Petrus di taman Getsemani, dia tidak menggunakan kata Petrus, tetapi menggunakan kata Simon. Manusia lamanya tidur dulu. Tidur di gereja tidur. Enak kan di rumah dia kalau orang tidur, betul nggak? Nah ngapain tuh tidur di gereja? Sungguh nggak saya? Enak kan di rumah tuh ngorok bebas. Tidur dulu. Ketika saudara roh saudara tertidur, berarti manusia lama saudara yang menguasai diri. Tapi ketika kita bernyala, manusia baru kita sedang muncul cahaya. Catat dengan cepat, siapa yang bisa sampai akhir menikmati hak-hak kerajaan Allah? Siapa saudara yang punya determinasi sampai akhir, punya ketetapan hati, menikmati hak-hak kerajaan surga? Saudara catat dengan cepat, yaitu anak-anak kerajaan yang memiliki DNA kerajaan Allah. DNA-nya bukan DNA daging, DNA-nya bukan DNA dunia. DNA-nya adalah DNA kerajaan Allah. Tidak ada jalan lain, harus punya DNA kerajaan surga. Terakhir, bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 indah sekali. Firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-13. Kembali saya ingin share dengan saudara mengenai 12 pengintai. Bulan Januari yang lalu saya bahas panjang lebar mengenai yes, I see it all now. Ya Tuhan, aku telah lihat semuanya sekarang. Ketika kita berkata yes, I see it all now, menentukan sekali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dua pengintai berkata, ya Tuhan, aku telah lihat tanah itu penuh madu dan susunya. Kita bisa mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian. Yes, I see it all now. Rasanya pesan saya itu ketika Desember ya, ketika Natal. Perhatikan saudaraku, Bilangan 13 ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, siapa yang setuju dengan saya? Yang disebut mereka berarti 12 pengintai. Yang setuju dengan saya katakan, jangan setengah diam dong. Itu tanda kematian. Kita kan belum ibadah Paskah. Mereka menceritakan kepadanya, siapa yang setuju dengan saya? Yang dimaksud dengan mereka adalah 12 pengintai. Berarti semuanya. Yang setuju dengan saya katakan, oke, good, perhatikan. Berarti
12-12-nya ngomong yang sama, melaporkan yang sama, melihat yang sama. Katakan bersama dengan saya yang sama. Karena saya masih mendengar saudara beberapa pengkhotbah bilang gini, kenapa apa yang membedakan antara 2 dengan yang 10? Karena yang dilaporinnya beda, dilaporinnya sama. Sudah. Saya masih suka dengar saudara, kenapa yang 2 orang berbeda dengan yang 10 orang? Karena laporannya beda. Enggak, laporannya sama. Kenapa saudaraku? Karena mereka 12-12-nya at the same time, at the same view, at the same moment. Saudaraku, mereka bareng nongkrong 40 hari ngintai. Sama-sama. Laporannya juga pastinya ya sama dong. Siapa bilang? Yang 10 orang bilang begini, itu orang yang gede-gede. Yang 2 orang bilang gini, oh enggak kok, imut-imut, kan enggak begitu tuh. Semuanya berkata sama. Perhatikan saudara. Kami sudah masuk ke negeri. Kami di sini adalah 12. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan bangsa dan kota-kotanya bergubur dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Siapa yang setuju dengan saya? 12-12-nya sama. Nangkap dulu dong. Susah saya khotbahnya saudara. Ada banyak orang yang berpikir antara yang 10 dengan 2 beda. Sama. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Siapa yang setuju dengan saya? Ini yang namanya orang Enak, Amalek, Het, Yebus, Amori. Itu adalah hiu-hiu kecil dalam kehidupan. Itu adalah duri-duri dalam kehidupan. Lewati, punya ketetapan hati, maju terus sampai kepada perjanjian. Kalau enggak saudara, wah gak enak pelayanan. Buku doa, rumah doa, madrasah doa, doa pagi jam 5, DP 9A, DP Rayu, SDJJ. Lakukan gua mau ke sana, dia suka mikirin semua. Orang saudara di hari terakhir tidak punya ketetapan hati. Ketika lihat pergumulan, lihat pencobaan, lebih baik melarikan diri. My goodness, kita terus kejar Tuhan selagi Tuhan masih ingin mau ditemui. Catat teman saya, selagi Tuhan masih pengen ditemui. Laporan 12-12-nya sama. 30. Kemudian Kaleb mencoba mententangkan hati bangsa itu. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang siap dengan pewahyuan baru katakan yes. Belum semua yang siap dengan pewahyuan baru katakan yes. Saudara, kenapa? 2 orang berkata, mereka menikmati hak-hak kerajaan Allah sampai ke tanah perjanjian. Mereka bilang gini, benar apa yang kami lihat, tetapi kami bisa mengalahkannya. Kenapa mereka bilang gitu? Karena lebih pintar dibanding yang 10. Sudah. Catat dengan cepat. Karena yang 2 orang tahu caranya bisa mengalahkannya. Itu aja gitu. Yang 10 orang nggak tahu caranya. Yang 2 orang tahu caranya. Kenapa? Yang 2 orang tahu caranya? Karena lebih pintar. Saya percaya semua kita harus sampai ke tanah perjanjian. Karena bulan lalu Tuhan sudah berkati kita dengan the spirit of expertise. Tuhan sudah urapi kita. Silvia sudah turun dalam kehidupan kita. Pasti kita lebih pintar. Jangan selalu kalah dengan orang yang di dunia sana. Kita lebih pintar. Kita harus lebih cerdas. Kita harus lebih smart. Ternyata setelah 2 orang masuk dalam tanah perjanjian sampai kepada hak-hak kerajaan Allah dinikmati. Kenapa? Karena 2 orang lebih pintar dibandingkan dengan yang 10 orang. Yang 10 orang bilang gini, itu orang gede-gede, kita gak bakal bisa ngalahin. Kenapa mereka bilang begitu? Karena gak tahu cara mengalahkannya.
Kayak teman diam aja. Setuju ya? Yang pertama, yang dua orang punya ketetapan hati, punya kepandaian, punya kecerdasan, smart. Yang dua orang tahu gimana cara mengelakanya. Saudara, kita hidup di dunia yang sama, di bisnis yang sama. Setuju nggak dengan saya? Saudara jangan bilang begini, hidup saya lebih susah dibandingkan orang lain. Wong kita ada di dunia yang sama. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berkata, kita tahu caranya untuk bisa kita menang. Kita tahu caranya untuk kita bisa bahagia. Kita tahu caranya untuk kita bisa berhasil. Itu ada sikap hati, determinasi yang pertama. Determinasi yang kedua, sikap hatinya. DNA-nya seperti apa? Catat dengan cepat. Yang kedua adalah ini menarik. Tolong lihat saya. Tolong lihat tangan. Keluar dari Mesir 2 juta orang. Tahun kedua disuruh ngintai. Setuju nggak dengan saya? Itu 2 orang. Kan 2 orang ini suatu pendapatnya berbeda dengan yang 1,99998 orang itu, betul tak saudara? Menghitungnya hese saudara ya. Jadi saudara setuju dengan saya? Tapi saudara yang 2 tetap dalam rombongan, tidak keluar dari rombongan karena ketetapan hati. Harus gaul sama yang nyebelin. Pika mewah, beda jempura. Aku sekarang saudara, apakah yang 2 orang ini bikin kemah yang lain? Tidak. Banyak orang sudah sakit hati sedikit tidak gereja. Gak cocok sendiri, pindah pelayanan. Lo mau ngapain? Tetap dalam rombongan sampai ke tanah perjanjian. Tepuk tangan bagi anak kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Tetap dalam rombongan. Selama ini 2 orang, selama 1 rombongan dengan rombongan yang nyebelin berapa tahun? 38 tahun. Bukan setahun, men. Bukan 2 tahun, 38 tahun. Barengan sama orang yang nyebelin. Ketemu setiap hari. Nyebelin lagi. 2 orang bayangin. Hidup di tengah-tengah orang 38 tahun. Tapi fokusnya dalam perjanjian. Fokusnya. Aku harus ngelewatin duri-duri kehidupan. Aku harus ngelewatin ini namanya hidup kecil. Aku harus sampai. Seperti bagaimana Yesus katakan. Karena engkau telah melewati pencobaan-pencobaan yang aku alami. Maka aku akan menentukan dan memberikan hak-hak kerajaan. Sekarang sekolah nangkap poin. Yang pertama, pintar. Jangan kayak orang yang 10 orang. Catat dengan 10. Catat dengan cepat. Yang 10 orang ini bodoh. Karena bodoh malas. Setuju? Karena malas apa yang terjadi? Pengennya yang gampang, pengennya yang enak, pengennya yang murah. Itu aja. Saya nggak pengen saudaraku anak-anak kerajaan. Saya nggak pengen saudaraku jemaat GPI Sawangan. Pengennya yang gampang, pengennya yang murah, pengennya yang enak, nggak mau bayar harganya. Bayar harganya. Itu adalah mental DNA kerajaan Allah. Tapi banyak saudaraku saya lihat orang. Contohnya sederhana, datang terlambat. Pengennya yang enak. Sak suka-sukaku. Mau ibadah jam 7, mau ibadah jam berapa, suka-sukaku. Mau pelayanan suka-sukaku. Sorry loh saudara. Itu bukan DNA kerajaan Allah. DNA kerajaan Allah mau bayar harganya. Setuju dengan saya? Bukan pengen yang gampang, yang murah, yang enak. Ketika melihat, wah gak bisa nih. I'm shocked. Pohon. Katakan pesan dengan saya, I'm shocked. Katakan pesan dengan saya, pohon. Gede-gede makan raksasa. Itu mental 10 orang. Mental yang 2 orang. Kita bisa mengalahkannya. Berani bayar harganya. 38 tahun. Nongkrong bareng satu rombongan. Katakan ke sebelah kanan kiri. Saudaraku, saya percaya itu apa yang dikatakan sama Silas. Mungkin Silas gak sadar tadi waktu pimpin ujian. Jangan gugur jadi jemaat GPI Sawangan. Katakan ke sebelah kanan kiri. Bahasa rohaninya, jangan keluar dari rombongan.
Saudara berpikir ketika keluar dari rombongan hidup saya lebih baik? Maaf loh, yang saya perhatikan dari orang-orang yang keluar dari rombongan sepertinya lebih baik, tetapi kosong hidupnya. Kosong hidupnya. Sepertinya lebih baik dengan membuat kemah yang lain. Soal kemah. Ketika Yosua dan Kaleb akan masuk ke dalam perjanjian, mereka harus disunat di Gilgal. Katakan bersama dengan saya, sunat. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang ini, apakah Anda sudah disunat? Perjanjian baru, saudara jorok mikirnya saudara, ya kan? Perjanjian baru itu sunat adalah sunat hati. Katakan amin. Orang yang disunat hatinya, Paulus mengatakan itu yang mempunyai determinasi. Sampai ke tanah perjanjian, hak-hak kerajaan Allah diterima, harus disunat. Perhatikan selaku hukum sunat, bukan sunatan, apalagi sunatan massal. Ini hukum sunat. Kita lihat Yosua pasal yang 5. Ketika itu mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka sebelum masuk mengalahkan Yeriko, mereka sebelum saudaraku itu melewati sungai Yordan, mereka harus disunat di Gilgal. Saya temukan satu ayat hebat sekali dalam kitab Yosua, kalau tidak salah, yang kelima. Sudah ketemukan? Yosua 5 ayat yang ke-8. Apa yang terjadi setelah bangsa itu selesai disunat? Maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Jangan ketika sakit keluar dari kemah. Ketika sedang sakit, saudara pahit hati, hati saudara luka, hati saudara tercemar, saudara cari rombongan lain. Sembuh sampai di mana? Dalam kemah. Jangan keluar dari rombongan yang lain. Setuju dengan saya? Pagi hari ini Kudus luar biasa.